desainmu, desain freelance-mu ini dengan klien luar negeri ya, luar negeri dari Indonesia, berapa budgetnya yang kamu kasih ke mereka itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Iqbal, masih ada di channel Pilar Muda. Di hari ini kita mau ketemu sama seorang desainer, seorang desainer, dan dia memiliki usaha sablon juga, teman-teman. Dan dia freelance designer ngomongnya. Dan kliennya pun bukan dari Indonesia saja, bahkan sampai mancanegara untuk kliennya. Pasti kalian pada penasaran gimana sih dia mengawalinya. Nah, di konten kali ini kita akan membahas awal dia mengawali karirnya sama proses cara nyablonnya nih, teman-teman. Langsung aja yuk ikut. Oke, langsung aja kita ketemu teman saya. Langsung kenalkan diri Anda. Oke, Mas, makasih. Saya Yoga dari Surabaya. Dari Surabaya terus. Sudah Berapa lama menggeluti jalan di dunia sablon kurang lebih 5 tahun. Cuman baru punya sendiri di tahun keempat. Tahun kelima ini malahan. Tahun kelima. Juga selain punya usaha sablon, aku punya usaha desain, lebih spesifiknya ke sebagai separator desain khusus untuk orang sablon di dunia mungkin. Di dunia. Iya. Berarti klienmu selama ini bukan hanya Surabaya tok ya, ya? Untuk klien justru pertama nggak dari Surabaya, Mas. Klien itu lebih ke Amerika dulu. Yang Surabaya ada, cuman aku nggak fokusin ke situ karena memang tak sengaja untuk latihan. Surabaya Indonesia, teman-teman di Surabaya atau Jogja biasanya tak sengaja untuk latihan aja. Untuk sekarang udah berapa banyak klien dari Amerika atau dunia lainnya yang pakai jasamu nih, Yok? Kurang lebih sekarang mungkin 20-an, kurang lebih 20-an lah. 20 klien. 20 klien dari satu klien awalnya. Dari satu klien dari 20. Nah, mereka rata-rata repeat order. Pasti repeat order. Karena mereka tipikalnya kalau udah percaya, ya udah jalan terus. Oke. Karena servis saya mungkin yang bikin itu. Terus mereka itu kebanyakan di negaranya itu sebagai apa gitu? Dari dari logo yang atau dari desain yang kamu buat. Sama mereka di luar sana itu dibuat apa? Gitu maksudku. Itu mereka dibuat nyablon juga. Jadi mereka itu punya usaha sablon. Kadang orang sablon juga nggak bisa desain, nggak bisa misah gambar istilahnya. Separator itu kan misahin gambar. Itu mereka nggak bisa, akhirnya order ke saya. Order ke aku, dan mungkin bagi mereka mindsetnya kan kalau semua dikerjain sendiri capek, akhirnya di freelance. Itu ketemu aku. Ya udah akhirnya order terus ke aku. Oke. Awal mulamu tuh pakai platform atau gimana sih bisa dapet klien dari mancanegara itu tadi? Awalnya itu iseng. Sebenarnya aku dari dulu sukanya nonton YouTube ya. Setelah itu nyari mana yang klien yang kelihatannya potensial. Habis itu ketemulah satu orang ini, anak muda dari Washington kalau nggak salah. Itu sengaja aku komen di YouTube-nya. Oke. Komen, lalu kita pindah ke DM di Instagram. Aku kasih apply dia beberapa contoh kerjaanku, dan aku kasih gratis mereka. Khususnya anak itu kasih gratis dulu, mungkin ada sampai 3 gambar lah gratis. 3 gambar gratis. Ke gratis. Orang Washington DC tadi itu. Orang itu supaya mereka percaya dulu. Aku ini kerjaannya gimana, bener nggak, ngarahinnya bisa nggak gitu. Terus dia sesuai nggak arahannya sama aku tuh hasilnya, terus nanti gimananya sesuai apa enggak, dia mengerti apa enggak. Ketika dia udah yakin, baru aku yakin, dia yakin, akhirnya aku baru perjanjian sama dia. Udah sekarang kita jual beli aja, ya udah dari situ baru. Tanpa aplikasi
Fiverr ya, Fiverr. Tanpa aplikasi Fiverr, freelance atau Ya, lain-lain. freelancer, Fiverr, Behance dan lain-lain, tanpa itu semua. Aku langsung bukan to the B2B, point ya. B2B. B2B bisa atau door to door istilahnya. Langsung door to door. Langsung Berarti door to door. kamu yang jemput bola ya, oke. Iya. Sangat keren ya teman-teman. Mungkin bisa nggak sih itu yang kamu praktekin dicontoh sama teman-teman di rumah gitu ya? Pasti bisa kalau mau dan kalau bisa. Kalau mau dan kalau Iya. bisa. Kalau nggak bisa ngedesainnya juga percuma. Kalau mau dan nanti akhirnya bisa, pasti nanti juga bisa. Oke. Nah sekarang kita bahas terkait Apa ini? apa ya? Orang itu selalu bergambar ketika kita menjadi seorang desainer, arsitek atau apalah itu yang terkait software ya. Iya. Itu perlu modal yang besar. Apa benar seperti itu? Apa kamu ngawalinya dengan modal yang besar ya? Tanpa modal aku. Tanpa modal. Tanpa modal aku dulu tuh kerjanya ikut orang di daerah Surabaya Barat. Apa masuk barat apa pusat aku lupa. Dia salah satu tempat sablon yang lumayan besar, terkenal. Bukan terkenal sih. Ya besar lah istilahnya, kalau di dunia sablon di Surabaya. Dia terkenal. Aku sempat masuk situ, belajar di situ. Karena aku nggak punya modal, kenapa aku akhirnya berani masuk ke situ? Oke. Karena nggak punya modal, aku masuk ke situ. Pikiranku hanya untuk aku belajar dalam arti studi kasusnya kan banyak yang harus dipelajari. Kalau aku dari awal bikin sablon sendiri, nggak ikut orang, itu bakal apa ya? Bakal memerlukan modal yang banyak. Lebih spesifiknya uang pasti. Karena kalau ada kesalahan ketika gambar begitu kan kita masih belum tahu. Aku masih belum tahu harus gimana. Tapi ketika di situ aku kan lebih enak, mereka alatnya sudah lengkap. Jadi kalau ada kesalahan bisa langsung diselesaikan hari itu juga. Kalau aku kan kadang mikir harus berhubungan sama orang supplier lain harus ngulang lagi ya. Aku akhirnya masuk di situ. Tools awalmu yang kamu punya apa? PC dulu kah? Laptop dulu atau Tools awal ini nih, XP Pen. Boleh lihat ini silakan. XP Pen. Ini aku untuk ngerjain apa ya? Redesign kadang-kadang atau desain. Ini pakai ini untuk ngejar detail. Aku udah punya ini. Setelah itu Aku pede untuk jualan di luar tanpa aku punya komputernya, berhubung aku kerja di tempat orang, aku pakai komputer kantor. Nah sebelum punya PC itu minjem dulu minjem teman, minjem siapa aja yang punya laptop, siapa yang laptopnya ada Photoshopnya, ada Illustratornya, aku pinjem ya. Nah sekarang terus setelah itu gimana? Setelah itu singkatnya aku ke Lamongan ke temen, diajak bareng. Tetep belum punya komputer, itu udah jalan ke tahun keempat loh. Tetep belum punya komputer. Ini juga baru lahir, desain itu juga baru lahir. Aku numpang di temen di Lamongan. Itu baru naik tuh. Setelah itu naik, baru aku beli laptop. Dan sekarang udah berjalan, aku udah punya ini. Sekarang udah agak upgrade, punya monitor, laptop sendiri, semua sendiri dari perjalanan itu tadi. Oke. Terus kita ngomong ke masalah hal sensitif. Dari dari desainmu desain freelance-mu ini dengan klien luar negeri dari Indonesia. Berapa budgetnya yang kamu kasih ke mereka itu? Awal sekali itu $20. Itu pun aku masih bingung. Per desain. Itu desain dari awal atau hanya separator tadi? Cuman separator aja. Cuma separator aja. $20. $20. Pernah nggak desain dari awal sampai finishing akhir? Pernah. Budget berapa? Nyampe paling 50 paling. $50. $50. Tergantung kerumitan lah. 750.000 Indonesia ya? Iya. Rupiah ya, 750.000 rupiah ya. Per desain. Kalau desainnya depan belakang ya 2 kali. Oh gitu. Iya. Bukan per warna itu? Itu spesifikasi lain. Kalau misalnya desainnya
simple paling nggak sampai 50, paling cuma 30, 40, 35 range segitu. Kalau agak naik lagi saya 50, nanti naik lagi lebih lagi gitu. Jadi kita ngomong $20. Dari $20 kamu bisa nyelesain berapa lama yuk? Yang separator tadi? Paling nggak sampai seminggu, 3 hari, 2 hari mungkin. 3 hari bro, $20 $20 memang dikit ya, cuma 15 kalikan 2, 01. Itu kalau sama 300. desainnya loh mas. Apa? Itu kalau sama desainnya kurang lebih segitu. Iya. Tapi kalau separator aja paling jam-jaman. Oh, kalau separator $20 separator jam-jaman. Jam-jaman. Berarti katakanlah 8 jam lah satu hari. Satu hari 300.000. Kalau sebulan udah berapa dia dapat? Ya kan? Alhamdulillah. Apalagi Ya. kliennya RO terus, repeat order terus. Iya. Kalau dari klienmu tadi paling ribet desain yang seperti apa menurutmu ya selama ini sudah berjalan? Aduh, ribetnya sih sebenarnya bukan di desain. Mereka tuh punya metode. Jadi di Amerika, di dunia sablon Amerika punya metode. Jadi mereka kalau standar tuh alatnya seperti ini, alatnya seperti itu. Dan rata-rata klienku tuh alatnya memang 6 warna. Oke. 6 warna. Nah, ketika desainnya datang ke saya, itu ribetnya. Kamu bisa nggak gambar seperti ini? Mejaku cuma 6 warna. Aku harus ngapain lah, itu yang tak pikir. Makanya aku harganya agak lumayan karena aku harus memikirkan itu supaya bisa mereka realisasikan. Berarti mereka tinggal dapat gambarmu langsung bisa aplikasikan ke pakaian. Betul. Oh, berarti kamu mikirnya sampai sana. Iya. Ya, itu termasuk apa ya? Itu yang mahal juga. Iya, Yang termasuk iya. mahal kan? Iya, Jadi iya. si klien terima jadi, kasarnya Terima gitu. jadi. Nggak perlu apa-apa lagi kan? Nggak Langsung perlu. print sablon. Print sablon selesai jadi. Atau tambah-tambahan mungkin dia mixing warna atau bikin tinta atau udah gitu aja. Oke deh kalau gitu ya. Terus pesannya apa nih untuk teman-teman di rumah? Siapa tahu yang ingin menjadi freelancer designer ya. Apa itu pesan-pesannya? Apakah harus modal banyak dulu atau kita ngomong spendnya harus berapa dulu nih buat teman-teman atau niat doang? Nah itu coba pesannya dulu. Kalau dari saya yang penting yakin dulu. Yakin pasti yakin ini. Kalau masalah spend money-nya atau uangnya nggak perlu banyak-banyak sih. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Misalkan kalau nggak punya laptop ya bisa numpang temen dulu, bisa, atau kalau masih kerja di kantor atau punya kantor atau orang lain bisa numpang dulu, apapun lah bisa numpang bisa, atau mau kredit ya boleh kalau mampu, tapi kan bahaya juga kalau nggak bisa minutes-nya nanti udah jalan dulu, nanti baru kita ambil kecil-kecil dulu, yang paling utama apa, primer, sekunder, yang kebutuhannya itu baru nanti jalan. Terus buat teman-teman di rumah yang mau mengawali tadi, bagaimana cara mendapat klien luar negeri? Kalau dapat klien luar negeri banyak cara. Boleh pakai cara saya yang DM langsung ke orang atau ke klien di sana, apply by email atau apa terserah. Boleh pakai aplikasi-aplikasi yang ada, boleh terserah, cuman jangan berharap cepat juga. Oke. Harus ada waktunya, ada prosesnya, dan kita harus punya visi loh seenggaknya. Kita mau jadi apa? Jadi kalau desainer, artis ya kita harus punya portofolio banyak, kita harus gambar setiap hari dan lain-lain. Kalau mau separator seperti saya, berarti kita harus latihan sablon. Kita harus tahu sablon itu gimana, warnanya gimana, supaya kita bisa meyakinkan klien nanti. Ya. Oke. Gitu aja. Terakhir nih, aku balik lagi. Ini mau penutupan padahal. Cuma aku penasaran. Apa bedanya desainer artis dan desainer separator? Terakhir nih. Kalau desainer artis yang tujuannya ke artis, mereka layaknya kayak pelukis, dia harus menciptakan karya sehingga nanti karyanya lah yang dikenang. Jadi dia hasilnya dari karyanya itu yang dijual. Kalau saya jasanya yang tak jual. Jasa separator. Kalau artis ya mungkin kalau ada lah beberapa orang yang artis juga jasa juga ada. Kalau aku cuma jasa aja. Bukan artis ya? Bukan ke artisnya. Berarti ke jasanya aja. Ke jasanya. Oke lah ya kalau gitu, thank you udah dikasih kesempatan di sini. Teman-teman, next video kita mau lihat proses cara sablon yang benar, tahap-tahapannya mulai dari desain sampai diaplikasikan ke pakaian seperti itu. Mungkin nanti di next video lah. Oke kalau gitu,
Thank Terima you, kasih, teman. ikutin kayak gayaku ya. Kita mau closingan dulu nih. Ya, oke. Thanks for watching Thanks for watching and peace. and peace. Oke.